Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waduh, Ida, saya semangat banget hari ini loh. Harus semangat. Harus semangat Harus ya, biarpun semangat. hari ini puasa ya, tapi semangatnya harus ini ya, semangat hari kemenangan gitu. Iya dong, karena kan kita ini kayaknya tinggal menunggu waktunya itu nggak sampai sehari lagi ya. Tinggal Bener. berapa jam lagi Wah, kita akan aduh. sampai di hari yang fitri. Jadi vibes lebaran itu udah mulai terasa kalau berasa kata banget. anak-anak sekarang gitu ya. Tapi yang pasti nih ya, para pemirsa semua masih menyaksikan kita pastinya di Ramadan penuh cerita. Kalau udah jam segini ya, di Jam jam 3 3 sore, bener? Kita tuh hadir gitu ya untuk memberikan semangat pemirsa di rumah sambil hari ini persiapan untuk lebaran besok Bener. gitu kan Wah, ya. aduh, luar biasa. Waduh. Ya, kali ini ada saya Rifki dan juga Ida Almadani dan seperti biasa kita juga akan bercerita nih Pastinya banyak dong. hal tentang Ramadan kali ini. Tapi Setuju. ini hari ini lebih spesial lagi. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang spesial untuk menyambut hari raya Idul Fitri besok. Oke, nah ngomongin soal lebaran ya, ini kan udah hitungan jam dan bahkan kita udah ngerasain ya getaran-getaran Idul Fitri. Getaran ya Idul Fitri Getaran ya. Idul Fitri ya. Hati udah mulai bergetar, air mata udah mulai ini ya, meneteskan mulai air menetes mata gitu karena ya. kita harus meninggalkan bulan suci Ramadan gitu Benar, ya. dan udah meneteskan air liur juga sebenarnya karena udah waduh. kebayang lontong ya. Bener, Waduh, karena lontong. kayaknya di setiap dapur di rumah-rumah sekarang lagi wangi-wangi banget gitu ya. Setuju. Karena lagi pada masak-masak makanan khas untuk besok nih. Benar. Oke, hari ini kita akan membahas ya, atau tema kita tentang makanan spesial hari raya. Benar. Oke, nah ngomongin soal hari raya kan benar kayak dia bilang tadi, nggak jauh-jauh dari makanan yang udah disiapin. Nah. Ini bisa dibilang ya, dapurnya udah agak sedikit, bukan sedikit mungkin banyak ya berasapnya ya. Iya benar. Gitu ya. Pasti tuh lagi berantakan banget gitu ya. Karena Benar, banyak benar. banget tuh pasti dijajarin nih masak ini gitu. Waduh luar biasa nih. Waduh. Nah Rifki nih biasanya nih pasti ada Ya. makanan khas keluarga nih yang disajikan untuk hari raya gitu. Biasanya apa tuh Rifki? Wah, kalau makanan spesial ya, kalau makanan khas yang biasanya disiapin di saat Idul Fitri ya, itu biasanya lontong udah pasti ya. Iya. Nah, lontong yang buat beda biasanya di rumah saya itu ada ada kacang, kayak kacang di blender kayak gitu. Terus kacangnya itu dimakan pakai lontong juga. Jadi toppingnya gitu ya. Oh. Jadi kondimennya lebih banyak gitu, nggak cuma rendang kan, biasanya rendang gitu kan, atau apalagi ya, tempe balado gitu ya, Betul. dan sebagainya. Jadi itu yang buat beda dan buat enak juga. Nah, kalau Ida sendiri gimana nih? Wah, Kayaknya kalau- Ida udah persiapan dari hari ke-25 kemarin ya? Oh udah. Kue Enggak lebaran, dong. kue lebaran gimana kue lebaran? Kue lebaran udah aman. Wah, udah keren, aman keren, ya. keren. Kalau kue lebaran tuh 3 hari sebelum hari raya tuh udah tersusun itu tuh di toples. Udah di toples gitu ya? Udah disusun rapi gitu. Biar tahu nanti apa nih yang kurang yang belum dibeli gitu kan. Jadi- tinggal cek aja ya? Iya Ah, benar. Jadi kalau urusan kue udah beres, Hmm? ini urusan masak nih. Dari kemarin sih udah masak, ya kan? Waduh, Kemarin tuh udah keren, keren. belanja. Kemarin udah belanja karena kan kalau untuk hari raya itu kita nyicil dulu belanjanya. Yang fresh kita beli di hari ini Iya. karena kan dimakannya tuh besok nih. Tapi kalau yang hal-hal yang perintilan yang bisa digunakan agak lama waktunya belinya udah dari kemarin-kemarin. Jauh-jauh hari ya. gitu. Kalau misalnya Ida ini kan salah satu orang yang biasanya mempersiapkan ya, mempersiapkan sendiri, dan Ida juga kan salah satu orang yang apa-apa dimasak gitu ya mungkin ya. Dan Gimana apa-apa dimasak ini maksudnya? semuanya dimasak, Semua batu dimasak. juga dimasak gitu ya. Kok aku Sepatu kayak ya, spesial sendal banget, semuanya dimasak. Unik banget ya. Tapi saya pengen nanya juga nih, Ida kan beberapa hari yang lalu atau hari ini pasti kan menyempatkan diri untuk belanja ke pasar. Kira-kira suasana atau kondisi pasar hari ini gimana sih? Update pasar nih sama Ida ya? Sama ibu ya. rumah tangga ya. Udah pasti rame banget. Dari Pasti rame kemarin ya? Rame, iya. Benar. Kalau tadi tuh lagi hari ini pergi ke pasar ya, kebetulan pasarnya deket sini nih, pasar Benar. Ketapang ya. Karena aku tinggalnya daerah sini tuh pasar Ketapang tuh lagi rame banget gitu, Oh, padat oke. banget gitu ya. Jadi mau beli sesuatu aja tuh harus desak-desakan juga gitu ya, kecuali Iya, benar. karena kalau daging kan kemarin udah beli, nggak ngantri lagi benar, gitu. benar, Kalau benar. daging aja harus ngantri tuh. Jadi biasanya tuh Iya, kalau iya. kalau lebaran tuh pasti habis sholat subuh, kalau biasanya tadarusan tuh ibu-ibu nggak tadarusan lagi gitu ya, udah Udah langsung ke fokus di dapur pasar. ya. Iya bener, langsung untuk ngantri beli daging. Nah kalau tadi tuh masih rame banget gitu ya, tapi udah nggak di areal daging lagi gitu ya, Oh, udah oke. mulai masuk ke dalam, mungkin udah mulai beli cabe kali ya, Iya, atau udah beli-beli geser yang ya. iya betul. Tapi yang pasti memang hal-hal yang kayak gini yang dikangenin juga nggak sih Ida? Benar. Maksudnya
keramaian ataupun istilahnya momen-momen beda aja gitu ya, belanja pas puasa gitu, terus jumpa sama teman, sama keluarga mungkin yang udah lama nggak jumpa, tiba-tiba jumpa di pasar gitu kan, terus udah ngobrol-ngobrol lagi. Dan pastinya bareng keluarga ada ini nggak sih Ida, kayak sharing ini kita kira-kira di Lebaran nanti kita masaknya apa gitu. Oh iya, benar. Biasanya tuh kalau ibu-ibu udah pasti, ya kan? Benar. Nanti apalagi kalau aku nih keluarganya kebetulan perempuan semua nih, Asik. gitu Wah. ya. Jadi udah setiap rumah tuh nanti aku di rumahku masak ini ya. Jadi kita tuh setiap rumah nanti beda tuh. Oh beda menunya. ya, benar. Oh benar. Jadi itu kayak memang di prepare gitu ya. Hari ini kita masak apa, di rumah kita apa untuk Lebaran kali ini, di rumah kakak nanti apa, di rumah adik apa gitu, di rumah mama apa gitu. Jadi kayaknya seru ya bikin menu-menu yang berbeda di antara keluarga gitu. Karena kan kita pasti keliling tuh ya. Benar. Di momen ini Idul Fitri ya. Iya. Wah seru juga ya jadi keluarga Ida, maksudnya udah ngerunding nih gimana caranya supaya kalau bisa nih beda gitu ya. Waduh, saya boleh gabung? Oh, boleh. Nanti tinggal pilih ya. Waduh, tinggal pilih. Kirain tinggal menunya. pilih yang adiknya yang mana, rumahnya yang mana. Tapi kayaknya seru ya. Itu yang buat beda. Mungkin ini salah satu trik juga sih sebenarnya buat pemirsa yang mungkin keluarganya rame ya, yang kebetulan ada di daerah Banda Aceh Besar. Nggak ada salahnya nih kalian berunding gitu kan. Ini masak ini di rumah ini, nanti di rumah yang lain juga menunya udah beda gitu ya. Iya benar. Ini kan kayak ini juga sih sebenarnya ya Rifki ya, biar kadang-kadang kan kalau makanan sama semua kita nggak kemakan tuh, jadi kan mubazir ya kan. Untuk menghindari mubazir kalau bisa mungkin yang keluarga-keluarga yang dekat yaitu tadi janjian masaknya apa gitu ya, supaya semuanya nanti habis dimakan. Benar nggak sih? Benar. Jadi prepare tuh penting ya ternyata ya. Penting banget, padahal simpel ya. Benar. Tapi efeknya itu gede gitu kan. Mungkin ada yang merasa di antara ya mungkin yang berkunjung ke satu rumah ke tempat yang lain di hari pertama Idul Fitri pastinya kayak ngerasa aduh lontong lagi. Buat semua rumah lontong gitu. Lontong gitu yang buat ada masalah kolesterol kayaknya waduh agak sedikit menyerah mungkin ya, karena pindah rumah daging lagi gitu. Ya, lemak lagi gitu. Jadi ganti-ganti rumah tapi sebenarnya bahannya tetap daging juga sih. Iya, daging juga benar. Tapi kalau aku sih untuk besok nih ya udah janjian sama saudara-saudara di rumah tuh, kalau di rumah nanti masaknya kan nasi biryani aja. Kalau yang lain kan, kalau lontong soalnya banyak banget. Benar. Bikin lontongnya udah hampir seharian gitu kan. Terus bikin tauconya lagi, bikin rendangnya lagi, bikin apa lagi? Modal udah gede. Benar. Abis itu waktu juga harus banyak gitu ya. Tapi kalau nasi biryani kayaknya ya besok pagi masih bisa sempat masak kayak. Masih sempat ya. Oke, kayaknya menarik juga ya. Ida mungkin setelah ini boleh nih share resepnya ke saya, kayaknya boleh nih dong, kayaknya ya. Boleh untuk masak nasi biryani, karena memang udah template kalau di keluarga kami itu tiap tahun ya, tiap lebaran itu pasti lontong, rendang dan sebagainya. Jadi itu memang menu wajib ya. Menu wajib ya. Karena saya juga kebetulan suka lontong banget gitu ya. Dan nggak ada salahnya mungkin lontong kali ini pakai nasi biryani kali ya. Aduh. Agak mewah ya. Resep baru ya kayaknya. Resep baru luar ya. biasa itu ya. Nah, pemirsa di rumah juga pastinya udah punya planning ya, pasti. Masaknya apa gitu. Apalagi tadi kita bilang nih dapurnya pasti udah lagi rame banget gitu ya. Bener. Yang ngerjain lontong nih, nungguin lontong ya kan. Yang bikin ketupat ya, lagi ngisi-ngisi beras ke ketupatnya. Yang rendang lagi ngaduk-ngaduk. Lagi rame banget. Jadi masing-masing ada tugasnya juga gitu ya di setiap rumah. Dan pastinya kalau misalnya masakan lontong itu ya, keluhannya adalah gas yang terlalu banyak habis ya. Biasanya itu keluhannya. Termasuk keluarga saya adalah salah satu orang yang ngeluh masalah gasnya itu kelamaan ya. Tapi setiap tahun kita nggak belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tetap juga buat lontong. Tapi sebenarnya aku punya tips Rifki ya. Aduh, apa tuh? Karena kalau pakai gas kan tadi kita jadi agak boros benar, gitu ya. Kalau punya apa sih kayak kayu-kayu bekas di rumah gitu, itu bisa dimanfaatin. Karena kan kalau masak lontong tuh sampai berjam-jam. Iya benar, lama. Iya kan ya, lama gitu ya, sambil kita manfaatkan yang ada di rumah juga jadi bersih ya kan. Iya, benar, gitu benar. ya. Kalau aku sih di rumah mama sih biasanya masak lontong ya. Kayak gitu, manfaatinnya gitu. Jadi nggak boros lagi tuh yang itu triknya ya. Tapi ingat juga nih para pemirsa yang ada di rumah, kalau pengen menggunakan kayu ya, kayu yang memang tidak dipakai. Jangan sampai nanti pintu, jendela semua udah masuk ke situ gitu ya. Besok hari raya masih tinggal di mana gitu, duduk di mana. Udah sepi ya rumahnya, tiba-tiba tinggal betonnya aja kan. Iya. Tapi tetap harus hati-hati sih. Tetap harus hati-hati. Mau pakai gas, mau
pakai tungku kayu juga itu harus tetap hati-hati karena udara panas, angin lagi ya. Jadi resiko kebakaran itu ada gitu. Jangan nanti kita lebih terlalu semangat untuk masak-masaknya untuk hari-hari besok, malah kita kita dalam suasana yang menyedihkan gitu ya. Jadi kita harus tetap waspada juga. Waspada, hati-hati ya. Kalau sarannya mungkin kalau misalnya pakai tungku kayu gitu ya, itu agak sedikit jauh dari rumah gitu ya. Nah, kalau rumahnya mungkin di Lampenerut, kamu masak lontongnya di Aceh Jaya gitu ya. Atau kalau mau lebih aman lagi nih, nggak usah dimasak lagi. Beli aja. Jadi, ya. Nah, itu lebih aman lagi ya. Lebih praktis lagi, benar-benar. Itu kan kekinian banget gitu ya. Kalau mau nyari lontong tinggal browsing aja di mana sih lontong yang lagi tersedia sekarang, tinggal dipencet beli berapa. Nah, berapa jadi itu ya langsung sampai ke rumah. Jadi mudah banget gitu ya. Selain itu ya kalau misalnya ngomongin soal lebaran ya pasti ini nggak jauh-jauh dari kebiasaan atau adat atau budaya lebih tepatnya ya dari masyarakat. Bahkan kalau di Aceh Besar itu ada beberapa budaya yang bisa didapatkan dan cuma didapatkan di momen Idul Fitri gitu ya. Contohnya di kampung saya itu kalau Lebaran biasanya sebelum Lebaran itu banyak dari ibu-ibu biasanya gotong royong masak buat timpan. Nah buat timpan itu ya biasanya mereka rame-rame patungan kayak gitu terus dibagiin ke masyarakat gitu. Jadi kayak membangun itu juga ya sosial antara tetangga gitu ya, rumah di sekitar kita gitu ya. Wah, ini emang kayaknya spesial banget ya, karena setiap tahun tuh yang dinantikan itu kita bisa berkumpul bersama dengan tetangga, bersama dengan saudara, apalagi mungkin yang keluarga nih ya, keluarga yang jauh-jauh gitu ya, yang nggak satu daerah gitu ya, akhirnya pulang mudik, kayaknya momen masak bersama itu bener-bener dinantikan, sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, cerita-cerita gimana sih pengalamannya kemarin di rantau gitu kan, keluh kesahnya seperti apa gitu kan. Itu jadi momen yang luar biasa dan cuma didapatkan di hari raya ya. Mungkin di hari lain ada, tapi maksudnya momen yang memang ngumpul semua gitu. Akhirnya apalagi yang sering dijadikan tempat ngumpul itu kan rumah nenek biasanya atau rumah orang tua kita gitu ya. Jadi memang momen ngumpul semua. Dan ada satu tradisi unik juga nih ya, kalau di Pidi mungkin Ida pernah dengar kayak yang meriam bambu ya. Nah, meriam karbit ya kalau mereka sebutnya. Nah, itu juga bisa ditemukan ya biasanya di malam takbiran. Di malam takbiran biasanya para pemuda itu udah pada ngumpul dan biasanya itu mereka battle antara satu kampung dengan kampung lainnya gitu ya. Wah, itu salah satu tanda kalau itu udah mau menuju di hari raya Idul Fitri. Hari Lebaran, gitu ya. Jadi rame ya anak-anak tuh, ibu-ibu masak, anak-anak main meriam karbit itu ya. Bener. Tapi emang ngagetin sih, sering banget ngagetin banget. Makanya kan itu keseruannya mungkin ya. Tapi kalau misalnya mainnya agak sedikit lebih malam, tengah malam kayaknya udah tidak menyenangkan lagi ya, mungkin bagi masyarakat yang pengen istirahat gitu ya. Jadi dihujat oleh masyarakat gitu. Jadi dihujat. Siapa sih gitu kan. Itu anak siapa sih ini kerjaannya jam segini masih main meriam gitu ya. Tapi yang pasti memang itu salah satu adat budaya sih, lebih tepatnya budaya yang bisa ditemukan di saat momen Idul Fitri. Nah, kalau Ida ada nggak pengalaman seru soal budaya yang cuma bisa kita rasain di hari Lebaran? Ada nih, biasanya tuh ada satu daerah yang misalnya di kampung aku tuh ya, di Loksmawe, tepatnya di Gedong gitu ya. Kalau Lebaran itu biasanya mereka menyajikan yang namanya dodol. Dodol Aceh gitu dodol Aceh gitu ya. Mesekat gitu. Ya, benar-benar. Malam takbiran itu, takbiran sambil ngaduk itu dodol. Allahu Akbar. Wah, seru kan ya? Waduh, itu tapi perempuan aja atau semuanya? Kayak laki-laki juga biasanya yang ngaduk itu laki-laki, laki-laki gitu ya. Perempuan dia masak yang masakan untuk dimakan, kayak masak daging gitu ya, atau persiapkan kue-kue gitu ya. Tapi seru banget karena dulu tuh rumah nenek itu kan rumah panggung tuh. Jadi bikin dodolnya tuh di bawah. Dari sore tuh udah mulai kan. Karena kan dodol tuh lama juga kayak bikin lontong tuh. Jadi yang ibu-ibu di atas, tapi nanti naik turun gitu karena kukur kelapa di bawah gitu kan. Gitu. Seru sih. Yang anak-anak lari-lari gitu main-main di halaman rumah. Wah. Kebayang sih serunya kayak gimana ya. Maksudnya itu kan bisa dibilang momen-momen kayak gitu, apalagi kayak masih rumah panggung gitu kan, masih rumah Aceh gitu kan. Maksudnya kalau sekarang kan jarang banget nih kita nemuin lingkungan yang kayak gitu, maksudnya kayak
banyak orang yang merindukan masa-masa kecilnya gitu kan, merindukan masa-masa mereka kayak masih lari-lari gitu terus di rumah neneknya ataupun di rumah orang tuanya dan tanpa handphone sama sekali. Itu kebayang nggak sih kayak balik lagi ke masa lampau gitu kan? Betul. Pasti di antara kita kan banyak nih yang kangen sama apa namanya kayak masa kecil kita gitu ya. Dan salah satunya adalah mungkin di antara kita ya itu mencoba untuk melakukan kayak ikut lagi nih sama anak-anak main petasan mungkin ya gitu. Jadi karena kangen masa kecil gitu ya, pengen ulang lagi. Pasti masih banyak lagi nih cerita-cerita yang mau kita bagiin ke pemirsa di rumah terkait dengan tema kita hari ini. Tapi kita kan balik setelah yang satu ini ya, Rifki ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dana anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan Jangkau sendiri realisasi. Saya melihat di sebagian lembaga pendidikan Kembali lagi di Ramadan Ramadan Penuh Penuh Cerita. Cerita. Wah, ceritanya emang penuh banget ya, penuh keseruan maksudnya. Penuh, ya. Penuh dengan keseruan. Apalagi kita Benar. bicara tadi soal kangen masa kecil gitu Pasti, ya. Karena pasti. biasanya kan kita kalau lebaran itu di masa kecil pasti bersama orang tua, Benar. dengan nenek kakek malah gitu ya. Sama teman Bener, gitu sama ya. teman. Kalau di usia sekarang nih, kayak kita nih misalnya, Rifki kan nggak boleh sama ya. Iya, saya lebih menyendiri sih sebenarnya. Iya, lebih beda Benar, gitu benar, rasanya. benar, Jadi beda, makanya beda. di momen hari raya itu benar-benar kayak apa ya? Kayaknya pengen terulang gitu ya, terulang, terutama urusan yang masak-masak bareng itu tadi ya, yang bikin Jadi seru. ngumpul-ngumpul bareng gitu ya. Nah, betul. ngomongin soal tema kita hari ini juga Ida, kita ngebahas soal makanan spesial hari raya. Nah, jadi karena Indonesia ini kan luas banget ya, banyak suku, banyak banyak orang yang datang dari daerah yang berbeda juga dan beragam budaya yang dimiliki. Salah satunya adalah makanan khas dari tiap-tiap daerah yang juga unik. Iya, Iya. setiap lebaran pasti berbeda ya, Benar. setiap daerah yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau sekarang ada 34 provinsi, ada 34 macam makanan gitu yang disajikan benar. di mejanya gitu ketika Benar. lebaran gitu. Kita bahas satu-satu atau gimana nih? Satu-satu Banyak kali banget ya 34. Kalau 34 udah banyak ya. Gila ya, banyak. Kita butuh 3 episode. Oke, nah kalau misalnya mungkin kalau di Aceh sendiri mungkin lontong kali ya. Iya, lontong, kalau rendang-rendang Aceh, terus Benar. sirebuh gitu ya. Si rebus benar. Terus apa lagi ya yang spesial? Timpan. Sama Iya. kemamah ada nggak sih di Lebaran? Ke mama jarang, Jarang ya. Biasanya orang makan daging ya. Karena papa semangat bikin beli dagingnya, Beli jadi daging. mama nggak bikin lagi ke mama. Nggak, jadi ke papa ya. Oke, nah di Riau ternyata ada satu makanan khas ya yang wajib ada dan khususnya di setiap Lebaran ini hadir. Itu namanya gulai siput. Kamu pernah dengar nggak sih? Seafood ya. Kalau kita biasanya makan seafood gitu ya. Ini itu siput pasti- ya. Ini di sana siput ya, bukan seafood ya. Oh, oke. Bukan seafood ya, Bukan tapi siput, siput ya. iya, Oh, mereka jadi siput yang Siput yang di sawah-sawah kayaknya ya, atau mungkin mereka punya siput khusus ya, atau mereka sebutnya itu lengkitang. Jadi ini makanan menu khas biasanya juga ada di Ramadan
biasanya juga hadir di hari raya gitu. Nah, Iya. ini biasanya ditemui di persawahan, berarti siput-siput yang di Iya, sawah benar. gitu ya. Biasa Oke. kalau nggak warnanya hitam, warna kuning gitu ya yang bisa dimakan benar, ya. benar. Biasanya itu dicampur sama rempah-rempah kuning biasanya dan jadi menu khas juga untuk Idul Fitri. Nah, Oke. selanjutnya itu ada gemblong dan semur daging. Wah. Gemblong ini apa ya? Gemblong ini biasanya itu dari ketan gitu. Ah, benar, Oh, benar kan, dari Benar. ketan digoreng ya kalau nggak salah gitu. Mm-mm, Ketannya udah diapain gitu nanti digoreng. Itu namanya Benar, gemblong. benar. Ini biasanya jadi makanan khas juga untuk masyarakat Lebak, Banten dan biasanya disebut gemblong dan itu di saat perayaan Idul Fitri, makanan ini digoreng menjadi makanan khas di setiap rumah. Nah, wah beda ya. Kalau kita kan ketannya jadi tepung ketan Jadi tepung ketan gitu ya. timpan ya Jadi kan? timpan ya, Heeh. benar. Kalau mereka dibuat jadi gemblong. Benar. Dan biasanya itu disajikan dengan semur daging sapi atau kerbau ya. Semur ya, berarti pedas ya rasanya. Kalau semur Gurih manis mungkin. dong. Ya semur ya manis ya. Berarti Hmm. makanan ini dominan manis gitu ya. Betul. Manis gurih ya kali Manis ya. gurih gitu ya, manis-manis Oh, asin oke, gurih oke, lah oke. gitu ya. Kalau semur gitu. Wah, unik sih ini. Baru kalau aku baru dengar gitu ya. Kayaknya Ternyata boleh Ida Lebaran kali ya. itu Coba. ada semur daging dengan pakai gemblong gitu Oh, ya. pakai gemblong gitu kan. Itu Tapi unik kalau juga. kebiasaan di rumah aku ya, Rifki ya, nggak gemblong sih, tapi ketupatnya Ketupat? itu dari ketan, oke. bukan ketupat lontong gitu ya. Benar, ketupat benar. dari ketan dimakannya pakai rendang gitu, mirip-mirip sih sebenarnya ya. Oke, Itu kebiasaan di rumah. Oke. Berarti kalau misalnya ketan itu bentukan adonannya gimana sih, agak kenyal? Beras ketan, Ah, kita masak itu pakai santan. pakai santan. Pakai kayak oke. masak lontong juga sih lama gitu. Biasa di kuali itu dipenuhin santannya, nanti sampai kering, sampai padat gitu. Baru nanti dimakan pakai rendang. Oke, itu buatnya lama juga. Lama juga. Oke, berarti nggak jadi alternatif buat saya yang pengen masak Oh, ya, iya, yang pengen benar. lari dari lontong enggak ya? Nanti tinggal ke rumah aja ya. Oh iya. kita makan Oke, di rumah ya. siap. Ini Ida udah janji, saya harus menepati janji Iya. berarti ya. Karena puasa kan nggak boleh Nggak boleh, iya. bohong. Ini kita bahas makanan lagi ya di puasa-puasa. Oke, lanjut lagi. Ada namanya bongko kopior. Jadi ini ini minuman kopior ya. ya, minuman kayaknya ya. Ini dibuat dengan bahan campuran santan, bubur mutiara, pernah dengar yang Iya, merah-merah benar. itu ya. Tepung terigu dan roti. Nah, selain itu ditambahkan juga bahan pelengkap lain. Itu seperti biasanya pisang, parutan kelapa muda, dan irisan nangka. Jadi dominan manis. Oh iya. Kalau benar. tadi itu udah pedas-pedas, udah asin gurih, ini dominan manis rasanya. manis gitu ya. Ini kayaknya mungkin dihidangkan pada saat datang tamu-tamu ya yang bersilaturahmi ke rumah gitu ya. Benar. Jadi Dessert kita kali ya. Iya betul. Mungkin Asik. tuh nggak kalau kita kan biasanya kan sirup gitu ya. Kalau ini benar. kayaknya lebih kayak apa sih, kayak minuman kalau kita Segar-segar biasa gitu ya. seger-seger Es gitu buah ya, es kali ya. buah gitu ya. Biasa kalau kita di Aceh es Waduh. buah ya Iya, banyak es ya. buah itu Bener kayaknya kan? unik juga tuh. Iya benar. Itu kayaknya di setiap rumah, apalagi zaman kecil kali ya. Itu jadi kayak kemana-mana gitu minumnya pasti es buah. Es buah ya. Es Ada buah. sirup leci pakai es Pakai buah es gitu. buah. Ada yang es buahnya aja gitu, ada yang Benar, ditambahin benar. sirup gitu ya. Biasanya selingannya itu ini sirup cap patung ya. Oh iya benar. Sirup Itu cap ya, patung. sirup- Itu sirup Aceh banget kebangsaan kayaknya. kita ya. Cuma di Aceh yang namanya sirup cap patung Iya ya. benar. Itu wajib kayaknya. Itu wajib ya. Jadi setiap rumah tuh warna sirupnya merah, Merah. semuanya gitu ya. Saya sampai sekarang nggak tahu mereknya apa sirup itu ya, Yang tapi sebutannya taunya sirup sirup patung. cap patung gitu ya. Nah, terus kalau biasanya di saat bulan Ramadan 30 hari Ramadan atau 29 hari Ramadan itu biasanya kita mengonsumsi kurma ya. Kurmanya aja ya, tapi Iya. ada makanan unik ya yang biasa dihadirkan dan ini juga dari Aceh ternyata ya. Itu ada bebek gulai kurma. Oh. Nah, itu- jadi ini baru dengar juga Baru nggak sih? dengar, Baru dengar baru, nggak sih? baru. Ya, saya baru dengar juga nih. Bebek gulai kurma. kurma gitu ya. Jadi itu ditambahkan kurma gitu ya di Benar. gulainya. Benar. Tapi katanya nggak ada kurma yang dicampurkan. Nah, terus kurmanya dari mana ini ya? Jadi rasa manis dari kuahnya sebenarnya yang buat mirip mungkin kayak rasa kurma ya. Kayak Karena rasa kurma gitu. ada rempah-rempah di situ, ada cengkeh, ada kayu manis, ada biji pala, ada jahe, kapulaga, dan masih banyak lagi. Jadi biasanya ini disajikan dengan ketupat dan juga nasi hangat gitu. Jadi bukan karena ada kurma di dalamnya, tapi Oke, memang jadi salah rasanya. tadi ya yang saya pikirkan tadi, begitu dibilang ada gulai bebek kurma, oh berarti ada resep gulai bebek ditambahin kurma. Ditambahin gitu. kurma Ternyata gitu bukan ya. Bukan gitu. Mungkin atau warnanya mirip warna kurma ya. Karena
gulai bebek di tempat kita kan warnanya agak kecoklatan ya. Itu dari daerah mana sih? Kita mungkin bisa telusuri nih ya, dia ini itu biasanya di spesifik. daerah Biren katanya. Oh, daerah Biren. Biren. Nah, buat warga Biren ya, pemirsa-pemirsa yang ada di Biren, boleh mungkin ya berbagi. Iya, tapi memang bener kan di Biren itu kan terkenal tuh gulai bebek Birennya. Gulai bebek Biren, memang ya. aromanya khas dia ya, dan Benar. rasanya tuh nggak pedes banget, tapi ada manis-manisnya itu kali ya, mungkin maksudnya ada rasa Ada kurma-kurmanya rasa ya. kurma-kurmanya atau warna-warnanya yang mirip warna kurma gitu ya. Nah, oke. Nah, selain itu juga kita ada makanan-makanan berat tadi ya yang udah kita bahas. Ternyata ada juga makanan-makanan ringan atau cemilan ya yang juga hadir di setiap momen Lebaran, itu namanya kue keciput. Kue keciput, kue apa itu? Kue keciput itu bentuknya mungkin mirip kayak onde-onde kali ya. Onde-onde yang pakai wijen ya? Yang pakai wijen. Benar. Benar. Oke, itu dari daerah mana sih? Ini dari masyarakat Kudus Jepara. Jadi kue ini juga sebenarnya sangat mudah membedakan antara onde-onde dan kue keciput. Ya, kalau misalnya onde-onde itu agak kering, ya itu dibuat kering kue keciput ini. Kalau onde-onde kan agak sedikit berminyak mungkin betul, ya, jadi nggak terlalu crispy. Ini jadi, ini lebih crispy, gitu ya. ya benar. Selain itu, ya itu aja. Itu aja ya. Itu Nah, aku aja. ada lagi nih, kalau mungkin pengalaman juga nih, karena Benar. kan dulu tuh Lebarannya masa kecil tuh di Medan gitu ya. Kalau di sana itu nggak hanya daging jadi menu utama yang disajikan pada saat hari raya. Ada yang namanya, sering juga sih pasti pemirsa di rumah dengar, arsik itu wajib ada. Oke. Ya, arsik dari ikan mas. Oke, ada siknya Gitu nggak? ya. Sik arsik. Sik arsik gitu ya. Itu sik arsik. Itu Ayu Ting Ting kali. Jadi arsik itu ikan emas. Ikan mas Olahannya yang gimana? digulai gitu ya. Oh, digulai Jadi, ya? Digulai bumbu kuning gitu, tapi ada bumbu yang khas juga dari sana, kayak misalnya ada yang namanya tuh apa sih namanya, kalau bahasa Indonesianya aku lagi mikir dulu ya. Oke, satu dulu yang bunga kala ada. Bunga kala, gitu. oke. Terus ada buahnya bunga kala itu, yang aku nggak tahu iya, namanya kecombrang, apa. Kecombrang ya? Bukan, Kecombrang bukan sih? bunga Bukan? kala itu kecombrang. Oh, bunga kala itu kecombrang. Dan Tapi dia kalau punya buah. oh, buahnya Dia itu. punya buah itu biasanya dimasak dengan arsik itu. Rasanya asam-asam kayak kita belimbing wuluh yang asam sunti. Kebayang sih, gitu. benar. Terus ada kacang koronya. Hah? Kacang koro itu gimana Kacang sih? koro biasa kan kalau kita masak daging tuh ada kacang merah tuh yang Direndang, benar. direndang. Nah, kalau di sana tuh kacang koro dia lebih gede ukurannya. Warna hijau. Oke. Warna hijau. Jadi lebih keras. Sama rasanya dengan sama rasanya. kacang merah itu gitu. Oh, iya, Jadi itu benar. tuh disatuin, dimasak di arsik itu, dan rasanya kan pedes dan enak banget pakai ikan mas. Oke. Itu berarti warna kuahnya warna kuning. Kuning Berarti cerah gitu. berarti fresh asam gitu ya rasanya, asam manis gitu. Kayak kita sih sebenarnya kayak asam keeng Asam gitu keeng ya. ya, Cuman benar. mungkin karena ada tambahan bumbu yang berbeda gitu ya. Jadi rasanya agak beda dikit lah gitu ya. Oke, Itu menarik. kalau di sana. Nah, selain itu kalau misalnya makanan-makanan khas yang biasanya bisa ditemui di saat momen Idul Fitri atau Lebaran itu kan ada lemang ya, lemang itu kan. Benar banget. Itu kayaknya sering banget ya kalau misalnya di daerah-daerah. Di Aceh juga ada Di Aceh, ya, di dia. Aceh. Di Aceh juga Kalau Aceh sering. itu biasanya daerah ke barat ya, kalau nggak Iya, salah ya. iya. Kalau lemang itu ya. Benar. Kalau di Sumatera Utara itu memang wajib di samping hari raya, memang hari raya tahunan tuh mereka tuh memang Juga lemang itu ada? selalu ada. Oh, Ya. oke. Kalau kita lemang di sini kan dimakannya itu dengan tape misalnya ya. Tapi kalau di sana itu dengan ini kayak serikaya gitu. Oh, oke. Pakai sirikaya berarti kayak selenya. Iya, kayak sele. Oke, kalau kita kan biasanya ketan kan, ketan ketan. terus sama sirikaya gitu kan, dan itu biasanya kan dikukus ya kalau nggak salah ya. Dibakar. Tapi kalau misalnya kalau lemang kan dibakar kan, kalau kita kan ada yang dikukus tuh biasanya. Tapi kalau lemang itu dia nyiptain rasa yang beda nggak sih? Misalnya rasa khas yang memang mungkin agak sedikit bambu-bambu terbakar gitu mungkin. Iya sih ya, mungkin ada trik tertentu ya. Tapi itu Ya, sebenarnya momen yang dinantikan juga ya, Rifki Benar. ya. Ketika masak lemang itu biasanya orang nggak satu rumah tuh untuk masak lemang. Biasanya kalau di kampung-kampung tuh memang ada momennya. Kita nih kan mau Lebaran nih, gitu ya, Benar. mau hari raya. Jadi masaknya rame-rame. Jadi tuh bejejer tuh Biasa bambu-bambu Yang bambu-bambu dibakar gitu yang ya? dibakar gitu kan. Jadi seru juga kan. Jadi dinantikan oleh masyarakat yang memang kita
masak lemang bareng-bareng gitu. Nanti dibagi tuh ke rumah-rumah siapa aja gitu yang kebagian yang tadi ikut di kelompok masak itu. Oke. Ada yang nggak kebagian nggak setelah itu? Itu nanti di list ya. Terus Bisa musuhan. nggak kebagian ini gitu ya. Terus musuhan dong setelah itu ya. Oke, selain itu kita udah bahas soal makanan berat. Kalau makanan ringannya, kalau di Aceh sebelumnya kita sempat bahas juga tuh makanan-makanan yang bisa dibilang jadi makanan yang ada di saat momen Lebaran. Kalau Ida sendiri ada nggak sih cemilan-cemilan atau kue-kue? Kalau di rumah saya tuh yang paling tradisional ya mungkin ya, itu biasanya kue sepit. Kue sepit, oh iya benar banget. Itu selalu ada tuh. Kalau di daerah lain tuh ada namanya kue semprong, sama sih sebenarnya. Nah benar. Nah saya kemarin ya di saat ngebahas soal kue Lebaran juga, saya bingung gitu sama Balkis kan antara apa bedanya kue sepit sama kue semprong. Saya bilang kan kue semprong itu dia bentuknya panjang gitu. Kalau kue sepit itu bentuknya segitiga, dilipat gitu kan. Tapi hari ini baru tahu ternyata ya kayak dia bilang sama sebenarnya sama ya. Bahan-bahannya sama juga sama, gitu. rasanya sama, cuman bentuknya yang beda, sehingga namanya jadi beda gitu Iya, ya. benar. Sepit dan semprong. Nah kalau khas yang di Aceh itu, selain sepit itu tadi, kue ini apa sih namanya? Badar retek. Benar nggak sih? Iya benar. Pengucapannya benar nggak sih? Itu apa namanya legend ya? Ini legend banget. Waduh itu legend, itu nenek-nenek saya yang buat dulu benar-benar. Tapi itu udah kalau susah. kita temuin di satu rumah ada itu berarti dia benar-benar merindukan masa lalunya gitu ya. Benar. Jadi, Oke, nanti kita lanjut lagi nih ya Rifki ya untuk bincang-bincang kita terkait dengan makanan khas di hari raya. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini kan dana anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jantung Aceh itu realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan Masih bersama kita di Ramadan Penuh Cerita. Wah, tadi itu kalau kita ngomongin terakhir tadi soal kue-kuean soal gitu kue-kuean ya. Tapi kalau kita bergeser sedikit nih dari Aceh yang agak tengah sana gitu, ada juga ternyata makanan khas yang disajikan di hari raya. Ini tadi pas buka-buka, pas browsing ya, tuh ada 3. Yang pertama tuh lepat katanya tuh. Lepat itu makanan khas yang disajikan yang agak kenyal-kenyal gitu rasanya gitu ya. Jadi itu biasanya juga selain penduduk lokal di sana tuh biasanya juga disajikan untuk para wisatawan yang datang. Karena kan biasanya Lebaran dimanfaatkan juga untuk ini kan berwisata bagi orang luar ya. Orang luar daerah yang datang ya pengen ngerasain nggak cuma daerah wisatanya tapi juga makanan-makanan khas di sana. Betul sekali. Tapi lepat ini kayaknya memang kayak nggak asing ya, banyak sih yang di daerah-daerah lain, tapi daerah mungkin ini lebih spesial karena disajikannya di bulan suci, bukan di bulan suci, bukan di hari rayanya gitu ya, di hari raya Idul Fitrinya. Nah kemudian yang kedua itu ada yang namanya gutel. Gutel ini dari masih dari Aceh Tengah. Oh masih dari Aceh Tengah juga ya. Oke, gutel terus apalagi nih ya, gutel ini apaan sih ya, kayak ini nih kalau lihat dari bentuknya tuh kayak digoreng juga kayak gemblong gitu ya. Oke. Saya kira gutel itu yang digaruk kali ya. Itu gatal. Oh gatal ya. sorry. Itu gatal itu ya, makanan khas Aceh Tengah juga ya ternyata. Jadi ya, gutel itu lebih kayak
apa nih disajikan dengan campuran daging, sayuran dan bumbu-bumbu rempah yang menggugah selera nih katanya gitu. Oke. Kalau di sana sebenarnya unik ya, tapi makanan-makanan di Aceh Tengah itu biasanya dominannya manis, pedas ya, pedas asam gitu ya, seger gitu ya rasanya. Bener banget. Dan di sana kan banyak sayur ya, sayur-sayuran, makanya ini mungkin jadi makanan khas di sana ya. Sayur-sayur diolah jadi satu makanan yang memang khas disajikan di hari raya. Dan satu lagi ada yang namanya pai kopi. Ya ini kayaknya temuan baru dan kemudian disajikan di hari raya gitu ya. Benar, asik. Karena daerah sana juga ini ya, kebun kopi semua kan? ya. Jadi mungkin daerah sana juga mikir ini kopi ini kita banyak, selain kita buat minuman apalagi yang bisa kita buat. Biasa ya. kalau pai itu kan toppingnya itu mungkin dari buah gitu ya. Kalau ini mungkin fly-nya tuh dicampurin kopi gitu. Jadilah pai kopi. Benar, tapi bukan biji kopinya langsung ya. Bukan biji kopinya langsung. Agak ribet ya makannya. Tapi mungkin nanti akan ada temuan baru Inovasi baru biji kali kopi ya. itu bisa dimakan begitu Langsung aja. bisa dikunyah ya, gitu ya. Benar sekali. Tapi rasanya lebih enak dan lebih friendly ya, yang pasti yang harusnya. Ya, kita bermimpi dulu kali ya. Benar, nggak ada salahnya kan. Nggak ada salahnya, mungkin suatu saat nanti bener-bener ada makanan khas yang langsung dari biji kopinya. Langsung dari biji kopinya, itu lebih menarik lagi. Betul sekali. Nah, selain itu juga kalau misalnya daerah barat ya, daerah mungkin hari ini kita berbicara tentang daerah Aceh Barat atau Melabuh ya. Itu juga banyak nih makanan-makanan yang bisa kamu temukan ya di saat momen-momen Lebaran. Apalagi kayak Ida bilang tadi, mungkin kamu ingin berwisata ya setelah 2-3 hari menghabiskan waktu di Banda Aceh Besar untuk mengunjungi keluarga kamu ya. Untuk liburan ke sana itu ada beberapa hal yang bisa kamu cicipi ya. Salah satunya adalah itu kopi kop ya, atau kopi yang dibalik gitu. Bener. Nah, kalau di momen Lebaran biasanya kalau mereka mengejamu orang itu dengan gulai jeruk. Kopi kop juga? Gulai jeruk bukan. Enggak, itu agak ribet makanya. makanya. Gini tadi Rifki ya. Minumnya Enggak, yang nyiapin itu gitu ya. Iya, Sibuk banget kayaknya ya, datang tamu kan biasanya Lebaran tuh rame banget. Udah dibalik hitung dulu, dibalikin gitu gitu. Atau langsung kalau udah rame mungkin langsung disajiin. Ini balik sendiri ya. Balik sendiri. Udah nggak sempat lagi ya. Tapi biasanya mereka mengonsumsi itu yang namanya gulai jeruk. Gulai jeruk. Itu yang dari durian ya? Yang dari durian yang difermentasi. Itu rasanya mungkin kalau mereka bilang, kalau yang udah saya cicipin ya, itu mirip-mirip sama kalau kita kuah lemak gitu nggak sih? Karena dia pakai santan juga, dan biasanya ada abon kering yang di blender atau nggak di blender sama sekali. Abon-abon kecil itu langsung dimasukin ke dalam kuahnya. Jadi rasanya memang segar banget. Apalagi kalau dimakan pakai ikan asin ya. Waduh, saya mau beli dulu ya. Ikan asin gitu ya. Aduh, ngiler daerah sana ya juga jadinya. banyak ikan asin kan? Benar. Kalau kita mulai dari Loknga itu masuk ke apa namanya yang lewat gunung? Grute. Grute. Di situ udah mulai masuk banyak ikan asin ya kan, sampai ke Calang sana nanti gitu. Jadi mulai dari tadi Melabuh udah makan gulai jeruk. Pulangnya nanti bawa pulang bekalnya, tambah beli ikan asin ya gitu ya. Oke, benar, itu enak sekali ya. Nah, selain itu juga ada makanan-makanan unik lainnya yang bisa ditemukan di Tanah Rencong, yaitu salah satunya adalah ketupat tape. Kamu pernah dengar nggak sih ketupat tape? Ketupat tape berarti ketupat dimakan pakai tape atau gimana? Atau ketupat ditapein ya. Ini gimana? salah satu makanan khas ya yang juga ada di Aceh. Nah, jadi memang ketupat tape ini udah menjadi simbol hari raya umat muslim yang ada di Aceh maupun di Indonesia. Jadi ada sejarahnya juga nih. Pada masa pemerintahan ternyata ya di zaman dahulu itu dipimpin oleh Raden Patah di awal abad 15 ya. Jadi dia menduga kulit ketupat yang terbuat dari janur itu berfungsi menunjukkan identitas budaya pesisir ya, yang ditumbuhi banyak pohon kelapa. Sementara warna kuning pada janur itu dimaknai sebagai upaya masyarakat pesisir Jawa untuk membedakan warna hijau dan timur tengah dan merah dari Asia Timur ya. Jadi ketupat dalam kamus pepak dalam bahasa Jawa. Kalau kita sebenarnya ada nggak sih yang menggunakan ketupat, atau biasanya kita bungkus aja pakai daun pisang gitu ya? Nggak ada bentuk khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal ketupat itu tadi ya, ketupat tape itu. Jadi tape tapi dalam bentuknya itu ketupat. Gitu ya. Berarti tapenya itu memang dimasukkan ke dalam ketupatnya. Dalam ketupat gitu. Kalau biasanya kan beras kan. Beras untuk dimasakin lontong. Nah, kalau ini beda. Dibungkus pakai ketupat ya berarti pakai ketupatnya ya. gitu. Prosesnya gitu. Kalau biasa kan tape. Nah, tape aku balik lagi ke tape nih ya. Bener banget nih. Jadi tape itu juga ada makanan khas yang memang disajikan
pada saat hari raya gitu. Benar. Jadi kayaknya memang kalau kita ke pasar, tadi aja tuh ada tuh di pasar Ada Ketapang juga ya? tuh Banyak ya? banget Banyak yang gitu jual yang jualan. tape. Jadi mau pakai tape ketan hitam, Benar. atau tape yang warna-warni. Ya, warna-warni ya, yang biasa merah, hijau Merah gitu. hijau ada kan? Iya, Merah benar, hijau benar. putih biasanya gitu. Tinggal pilih mau beli yang mana gitu. Benar. Karena itu sajian khas yang memang disajikan di hari raya gitu. Oke, jadi banyak ya makanan-makanan yang bisa ditemukan di saat momen Lebaran gitu, makanan-makanan beratnya, makanan khasnya ya. Benar. Apalagi kalau di beberapa daerah di Aceh itu memang notabene-nya sama, tapi banyak makanan-makanan yang juga nggak mesti di momen Lebaran kamu bisa temuinnya, tapi di momen-momen lain di hari-hari biasa juga banyak gitu ya. Tapi memang di hari raya itu yang dinantikan sebenarnya bukan hanya makanannya aja, tapi momen untuk membuat makanannya itu tadi sih, seperti di awal Ngumpul-ngumpulnya gitu ya. cerita tadi di awal gitu. Nah, makanan lain lagi tuh yang spesial di hari raya itu selain yang tadi kita udah sebutkan, kira-kira apa lagi nih ya? Selain tape, udah. Terus apa lagi tadi kayak lontong kali ya? Lontong itu udah Lontong semua. udah semua Opor ya kan ayam. ya? Opor ayam. Bener nggak sih? Opor ayam itu nggak hanya ada di Aceh juga. Opor ayam itu kayak daerah Jawa sana tuh Benar. udah kayak bener-bener ini makanan wajib juga gitu pada saat hari raya gitu. Yang bisa ditemukan Betul. gitu ya. Jadi makannya tuh kayak kalau opor itu kan kayak jenis soto gitu ya kali ya. Kalau kita di Aceh ayam itu sebenarnya lebih ke digulai ya. Digulai Jadi atau opor ya? atau digoreng biasanya nggak sih? Kayak ayam kampung itu kan biasanya digoreng gitu juga enak banget ya. Kalau Aceh besar kan ayam masak merah. Ayam bener nggak masak sih? merah gitu, ada daging masak putih Masak biasanya. putih gitu sama, kan. sama lele masak hijau gitu. Aduh, jadi udah merah, warna-warni. putih, hijau, semuanya ada dimasak semuanya gitu. Udah ada semua gitu ya. Betul. Tapi memang ya seru sih kalau ngomongin soal makanan-makanan kayak gini. Terus ada juga nih kalau di kalau pembeda kalau kita ngomongin pembeda. Kalau rendang kayak Ida bilang tadi, rendang Padang itu kan asin ya. Betul. Nah, kalau rendang kita itu proses pengolahannya juga kan biasanya beda. Kita Beda. pakai gula merah nggak sih? Betul, betul. Jadi kalau misalnya rendang Aceh sama rendang Padang itu kalau lihat ininya memang beda sih. Kalau Padang itu kan mereka lebih kering gitu ya. Benar, Warnanya juga nggak merah kayak kita gitu kan, agak lebih hitam gitu karena mereka pakai kelapa gongseng. Benar nggak sih? Oke. Jadi itu pembedanya ya. Dan kadang mereka nggak hanya menggunakan daging, kalau kita kan kebanyakan di Aceh itu pakai daging lembu tuh, atau sapi gitu ya. Kalau di sana tuh daging kerbau juga gitu. Oke, daging kerbau. Kayaknya daging kerbau lebih mahal nggak sih daripada daging sapi atau lembu? Waduh, nggak nanya sih tadi Iya, gitu ya, iya, karena benar-benar. kebanyakan nggak memang- jualan nggak jualan kerbau daging. juga ya. Karena di pasar juga kebanyakan daging lembu gitu ya, Iya, benar. yang Oh, beda dijual. Kalau di budayanya, sini iya, gitu iya. ya. Tapi kalau ke arah selatan sana, Aceh juga mereka konsumsi daging kerbau kan ya. Daging kerbau benar. Mungkin karena akulturasi Kan tadi Padang-Padang ya. juga ya, Mirip-mirip jadi gitu culture-nya jadi mirip Benar, gitu ya, benar, daging setuju. kerbau. Oke, nah itu mungkin pembedanya ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal mungkin lontong di Aceh itu bentukannya agak spiral mungkin ya, atau agak bentuk tabung gitu ya. Nah itu pembedanya. Ya sama-sama rendang, kayak kita bahas tadi sama-sama rendang memang, tapi ada bahan-bahan yang berbeda dari dari rendang yang ada di Padang mungkin ya. Atau kita ngomongin soal olahan ayam juga, itu kan kita ngomongin gulai yang ada di Aceh sama gulai yang ada di mungkin di Riau atau di provinsi lainnya, itu kan juga berbeda. Benar bahan-bahannya sekali juga gitu ya. gitu. Jadi itu keseruannya juga gitu yang buat beda makanan-makanan yang ada di Aceh dan di luar. Nah selain itu kalau misalnya makanan ngomongin soal makanan ya, itu kan banyak juga nih makanan-makanan yang disajikan yang udah jadi nih Ida, yang bisa kita beli, dan yang paling terasa adalah yang pertama tadi lontong ya. Lontong itu kan di hari Lebaran, bahkan setelah sholat Id aja itu rame sekali orang yang udah mulai jualan lontong. Lontongnya aja nih, lontongnya aja gitu. Karena saya salah satu seorang yang kayak, waduh, jam segini udah habis lontongnya, sedangkan kuahnya, rendangnya tuh masih standby aja, udah nunggu nih, lontong nih belum Karena sampai. kan memang untuk bikin lontong ini perlu keahlian khusus nih gitu ya. Nggak semua orang bisa berhasil bikin lontong gitu ya. Jadi kayaknya bener ini sih peluang bisnis yang besar juga gitu ya, ketika di hari raya lontong yang dijual tuh masih tersedia gitu ya, dan rame juga yang ini.
Karena kan kalau masak kayak misalnya kuahnya, dagingnya, rendangnya itu kan udah ada tuh di rumah masing-masing gitu kan. Benar. Tinggal lontongnya aja gitu. Oke, gimana kalau kita bisnis jualan lontong aja ya? Setelah ini ya. Habis ini kita berarti beli daun pisang dulu beli ya. daun pisang Tapi dulu. jangan salah, daun pisang udah habis di pasar. Oh iya juga, udah stoknya udah habis ya? Udah habis gitu. Nyak bilang tadi nggak jualan lagi, nggak ngambil lagi gitu. Besok udah libur soalnya jualannya. Karena kebutuhannya Oke, kita break tinggi. dulu nih. Sebentar ya, seru Benar. banget soalnya ngomongin daun pisang. Daun gitu. pisang ya. Oke pemirsa, setelah satu ini kami kembali di Ramadan Penuh Penuh Cerita. Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas ini kan dana anggaran tantangan terbesarnya itu adalah teknologi dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan Jantung lembaga sendiri pendidikan Aceh betul realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan kembali lagi di Ramadan Ramadan Penuh Penuh Cerita. Cerita. Wah. Oke, tadi kita sempat terpotong ya membahas daun pisang ya. Karena daun pisang ini daun yang paling dibutuhkan pada saat Setuju. ini persiapan untuk masak hari raya. Nggak cuma buat lontong, Nah ya, terus buat timpan. buat timpan juga. Iya. Terus Bikin- buat lemang juga. Bikin lemang juga Lemang pakai juga daun pakai daun pisang gitu ya. ya. Jadi kalau angin kencang mungkin yang jualan daun pisang agak-agak was-was gitu ya. Was-was. Pada robek semua. Pada ini robek kan. semua ya, nggak utuh ya. Iya, jadi kan susah gitu ya. Harganya lebih miring mungkin ya agak sobek-sobek ya. Makanya. Oke, nah kita tadi udah banyak ngebahas soal makanan-makanan yang bisa dibilang spesial nggak sih Ida ya di momen hari Lebaran. Mulai dari tadi kita ngebahas soal makanan-makanan khas yang cuma bisa didapatkan di beberapa provinsi ya. Tadi ada makanan yang khas di Riau, itu terus ada di di beberapa daerah di Pulau Iya, Jawa juga iya, gitu. betul. Jadi banyak banget ya makanan-makanan khas yang bisa kita temukan ya khususnya di momen Idul Fitri Iya. gitu. Setiap rumah pasti punya makanan khas yang dinantikan setiap keluarga gitu ya, beda-beda gitu ya Kak. Walaupun tadi kita bilang tuh pasti lontong ada, tapi lontong mungkin kayak dibilang sama Arifi tadi di rumah mungkin ada kayak taburan kacang sangrai gitu ya. Kacang sangrai Dan ya, juga yang orang di harus ada blender. sambal hatinya, Wah. harus ada bawang gorengnya gitu ya, pokoknya kelengkapannya itu beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin pakai kuah lontong yang cair dikit gitu ya, ada yang suka lebih kental gitu kan ya, Aduh, cukup beda-beda dah, gitu ya. cukup Cukup dah, ya. saya udah. Nunggu besok ya. Bentar lagi sih, bentar lagi. Ini saya bawaannya udah Tapi tadi- karena pas Ida ngomong saya udah ngebayangin Udah sendiri ngebayangin gitu. sendiri ya, udah pengen makan aja gitu. Jangan puasa, nanti pahalanya Puasa. berkurang. Iya, loh. jangan ingat. Fokus kembali kita ke puasa ya. Bener. Masih puasa nih pemirsa. Jadi kita ngomongin makanan, tapi jangan sampai bikin air liur kita ikut merasakan ya makanannya. Iya. Oke, jadi mungkin tadi di rumah nih pemirsa sekarang ini nih ya, sekarang ini lagi mempersiapkan makanan yang akan disajikan mulai nanti berbuka puasa. Benar. Ya kan? Karena kan di megang terakhir tuh biasanya memang makanannya yang kita makan besok ya, kecuali Iya, lontong ya kan. kecuali Lontongnya lontong. biar udah jadi nggak boleh dulu karena Nggak boleh besok. Biasa gitu nggak sih kalau di Takut rumah? nggak cukup. Takut nggak cukup. Iya, Ini kita masih ada nasi hari ini ya, kita belum lebaran jadi nggak boleh makan lontong dulu gitu ya. Karena biasanya gitu memang Ida ya. Buka puasa paling enak itu di hari pertama dan juga hari terakhir. Hari terakhir, bener. Hari terakhir karena makanannya udah banyak banget gitu ya, dan spesial-spesial sekali gitu Benar, ya. Kalau benar. biasa di rumah gitu ya, untuk berbuka terakhir tuh, selain rendang, kita juga ada sop
sop Nah, sop daging juga, gitu ya, benar. sop daging sama ayam goreng itu udah wajib banget ada di meja makan gitu ya. Nah, lontongnya besok gitu. Lontongnya nggak boleh disentuh. Ini untuk bener. besok ya. Biasanya juga Rendangnya udah dibagi biasanya Udah untuk makan hari ini sama makanan besok gitu. Karena nggak Iya. boleh diaduk-aduk kan nggak nanti boleh basi iya gitu, benar, gitu. benar. Itu cara penyimpanan rendang juga ya, iya, trik, benar. trik juga ya. Tapi selain itu juga biasanya banyak ditemukan di beberapa rumah itu kayak mie kocok kali ya. Iya, Nah, itu benar. sering juga tuh ada yang buat juga gitu ya. Bakso Juga misalnya biasanya gitu ya. benar. Banyak deh makanan-makanan khas yang bisa disantap ya di momen Idul Fitri. Tapi ingat juga nih buat pemirsa yang ada di rumah ya. Banyak juga yang kalap ya akhirnya ya Ida ya. Maksudnya mungkin buat kamu nih yang ada riwayat mungkin penyakit darah tinggi, kolesterol, asam urat dan sebagainya gitu ya. Itu Harus diperhatikan ya, benar, dijaga gitu. setuju. Jangan mentang-mentang hari raya benar-benar hari raya untuk makannya. Padahal kemarin sebulan penuh puasa itu udah benar-benar teratur ya. Benar. Detoksifikasi tubuhnya udah baik gitu ya. Malah dihancurkan. bablas ya. Bablas gitu pada saat hari raya. Jangan dong gitu ya. Nah, itu dia. Oke, persiapan buat malam ini pemirsa kira-kira apa nih yang udah disiapkan ya? Atau ada pemirsa yang di rumah juga pada masih sibuk mungkin ngadon untuk kue lebaran ya? Iya. Atau udah ada yang mulai ngaduk-ngaduk rendang mungkin Rendang ya? itu udah pasti sih, udah pasti kan? pasti ada yang ngaduk rendang sekarang gitu. Tapi biasanya setelah buka puasa nih, kalau kebiasaan di rumah tuh ya, kalau yang bapak-bapak ya, yang laki-laki, anak-anak muda biasanya pergi untuk takbiran. Takbiran, gitu ya. benar. Kalau di rumah yang ibu-ibu gitu biasanya menyelesaikan hutang masakannya gitu ya, yang belum Tetap ya? selesai. Karena kan nggak ada tarawih lagi nih, Iya, benar. gitu kan. Tetap Tapi ya. tetap ada tugasnya. Biasa kalau aku tuh kan untuk bikin timpan biasanya. Oh, oke. Iya Timpan benar-benar. sama bikin bolu. Itu Bener gak sih? emang makanan-makanan Hamin berapa jam ya? Iya, yang dibuatnya harus memang besok ada gitu ya. Jadi yang dibuatnya itu ya? malam pada saat yang lain takbiran, kita takbiran sambil ngadon timpan gitu. itu kayaknya memang nggak boleh dibuat lebih awal ya kayaknya Nggak ya? boleh. Maksudnya Nggak memang boleh. memang Harus malam. mepet Bener. sama waktu lebaran ya. Dia Tapi harus fresh gitu rasanya. harus fresh, benar juga. Dan pastinya saya juga pengen siap-siap juga nih. Siap-siap bikin timpan. Oh enggak. Siap-siap ngadon bolu ya. Ngadon bolu, iya bikin Tapi yang bolu. pasti buat para pemirsa yang mungkin meluangkan waktunya ya, pasti malam hari ini kita akan sama-sama bersiap untuk takbiran, Iya, seenggaknya benar. ke surau ya untuk ngumpul-ngumpul ya bareng masyarakat-masyarakat yang ada di tempat kita tinggal. Selain itu juga mungkin ada juga nih di antara pemirsa yang masih hunting baju lebaran juga nanti malam mungkin ya. Waduh, ini nggak kelar-kelar ya Nggak urusan baju kelar-kelar lebaran ya. Padahal udah 4 loh, tapi masih cari yang kelima gitu ya. Karena masih ada waktu sebelum hari raya tuh belum selesai gitu Iya. ya. Kalau besok udah hari raya udah baru deh. Oh, bajunya ternyata udah banyak banget gitu ya. Ternyata. Jadi silaturahmi nanti ke 5 rumah ada 5 kali ganti baju kali gitu Iya, ini ya. udah kayak Waduh. syuting aja ya. Syuting aja. Stripping gitu ya. Stripping ya. Luar biasa. Ganti-ganti baju. ya. Tapi selain itu juga persiapan ya yang pastinya buat para pemirsa yang ada di rumah ya. Kalau misalnya pengen keluar juga, misalnya pengen keluar rumah, tetap perhatikan keselamatan dan pastinya ngeliat juga nih titik-titik macet ya, titik kemacetan supaya kamu nggak kejebak. Akhirnya nggak berhasil beli baju karena kejebak macet Nah, mungkin itu ya. dia. Itu biasanya yang paling tantangan gitu ya. Tantangan, Karena kan benar. antara Masjid Raya dan Pasar Aceh itu hanya dibatasi oleh pagar. Pepet-pepet ya jadinya. Pepet gitu kan. Jadi yang belanja di Pasar Aceh jadi rame gitu ya, yang takbiran juga lagi rame banget gitu di depan Masjid Raya gitu ya. Benar. Pemirsa di rumah ya kayaknya kalau memang udah ada 3 baju udah cukup lah Udah cukup gitu lah ya. ya. Ikut takbirannya aja Ikut lah takbirannya gitu ya. aja gitu meramaikan ya. Oke, kalau Ida ada ini nggak ada agenda khusus keluar nggak selain masak-masak tadi? Mungkin ada persiapan-persiapan juga? Enggak sih, karena kalau udah jam segini pulang nanti ngeberesin yang belum selesai gitu kan. Nanti kan udah bilang tadi ngaduk Bener, timpan tugas ya. negara ya. Nanti anak-anak di rumah mungkin karena masih kecil ya, kalau bawa untuk pergi takbiran kayaknya kasihan nanti udah ngantuk gitu ya. Benar. Jadi biasanya tuh mereka tuh main ini kembang api Oh, sambil iya, kan dari benar, masjid benar. dekat rumah tuh takbiran terus tuh gitu ya. Jadi anak-anak main kembang api di halaman rumah, ibunya nanti ngaduk ini, ngaduk adonan bikin timpan. Jadi- Tapi ngomong-ngomong timpan nih, mungkin sebelum ini timpan ini kan biasanya ada macam-macam juga loh setiap keluarga, beda-beda Isiannya nggak sih? isiannya dan juga dari adonannya itu gitu. Oh, oke, beda-beda ternyata ya. Saya kira sama Beda-beda. semua. Tapi
ngomongin beda-bedanya nih waktunya nggak cukup lagi gitu. Udah harus closing aja bener, gitu bener. ya. Karena padahal tadi aku mau jelasin tuh timpan yang aku buat tuh kayak apa. Oh, Nggak oke, cukup nggak ya. apa-apa. Di-share di Tahun depan ya berarti. Instagramnya Ida aja Oke, nanti. berarti langsung cek aja ya di IG-nya ya gitu ya. Wah, nggak terasa sih emang ini ya di puasa terakhir luar biasa. Hari yang paling kita nantikan ya setelah 30 apa namanya? satu bulan lah ibadah berpuasa. gitu ya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah. Amin. Dan kita kembali ke fitri gitu ya, Benar. mendapatkan kemenangan di besok hari, di hari raya Idul Fitri yang yang kita nantikan selama 1 bulan. Setuju. Jadi selamat merayakan hari kemenangan ya buat siapapun yang merayakan, dan pastinya semoga Idul Fitri kali ini berkesan bagi semuanya. Dan kita juga nih ya dari tim Ramadan Penuh Cerita nih mengucapkan selamat hari raya, dan kita juga mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan di hari yang fitri. Amin ya rabbal Oke, alamin. dan akhirnya kita harus pamit undur diri. Benar. Gitu ya. Saya Ida Ramadhani. Saya Rifki pamit. Sampai jumpa. Minal aizin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.